Kalau kita melihat mundurnya Joe Biden dari kontestasi pemilu di Amerika Serikat, Anda lihat seperti apa ini yang mengubah perspektif investor secara global? Kita ke Pak Didit terlebih dahulu. Selamat siang. Sebetulnya kalau kita lihat secara global tidak banyak yang berubah, tidak banyak yang berubah dalam immediate term. Artinya apapun shock, apapun ketidakpastian yang timbul pada saat ini biasanya akan bisa teratasi dalam waktu seminggu. Katakan mengenai harga minyak, apakah berpengaruh pada interest rate ataukah pada pasar pada umumnya. Ini sesuatu yang dapat diatasi dalam waktu dekat. Tetapi kita juga harus ingat bahwa sebetulnya Presiden Biden ini hanya akan sampai Januari 2025, sehingga kalau kita lihat dalam jangka waktu 6 bulan ke depan tidak banyak juga yang bisa berubah dalam perspektif ekonomi, dalam arti perdagangan global maupun investasi. Mungkin yang akan bisa ada perubahan-perubahan karena uncertainty ini adalah masalah geopolitik di daerah-daerah konflik seperti Ukraine, China maupun foreign policy challenges lain yang dihadapi Amerika saat ini. Nah, kalau kita beralih kepada Indonesia sebetulnya tidak ada dampak langsungnya karena kami pada saat ini Indonesia tidak juga mempunyai suatu negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait dengan katakan preferential trade agreement. Hal ini masih dalam tahapan diskusi. Tetapi yang kita perlu perhatikan sebetulnya adalah post election di Januari 2025. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau memang terus dengan berhasil, kalau misalnya Kamala Harris berhasil, maka kita akan terus bergerak dengan framework yang ada sekarang seperti IPEF dan lain-lain. Tetapi kalau misalnya yang menang adalah re-election dari Presiden Trump, maka tentunya akan berubah karena akan mengedepankan America First, akan melihat Asia Tenggara sebagai region di mana Amerika mengalami defisit 200 miliar dolar. Walaupun di Indonesia sendiri defisit Amerika hanya 11 miliar dolar dalam neraca perdagangannya. Nah, di situ kita harus hati-hati bagaimana kita berbicara dengan Amerika agar kita tidak terkena tarif-tarif baik tarif barriers maupun non-tarif barriers. Nah, hal lain yang kita perlu perhatikan sebagai pengusaha Indonesia adalah sebetulnya dampak perseteruan atau friksi antara Amerika dan China. Jika ini berlangsung terus, maka ini yang akan mungkin agak repot buat kami pengusaha Indonesia jika China lebih banyak lagi mengekspor produk-produknya ke Indonesia. Nah, ini juga membutuhkan perhatian khusus, Pak. Baik, kita akan beralih sejenak ke Pak Teuku. Pak Teuku tadi sempat di-mention sedikit juga oleh Pak Didit ini terkait dengan perseteruan dagang antara Amerika Serikat dan China begitu. Di mana kita juga melihat ketika era kepemimpinan Trump sebelumnya ini yang menjadi awal dari perang dagang dengan China. Dan dengan mundurnya Joe Biden ini, Anda melihat sebesar apa peluang Trump untuk kembali lagi bisa menduduki kursi nomor 1 di Amerika Serikat ini apabila ternyata lawannya adalah Kamala Harris? Memang perkembangan saat ini sangat mengejutkan ya, di mana Trump secara pribadi pada paragraf 7 itu mencalonkan Kamala Harris ya. Cuman masalahnya adalah Trump, Biden secara khusus mencalonkan Kamala Harris. Dan diperkirakan Kamala Harris akan unggul dalam konvensi Partai Demokrat. Untuk Trump masih harus menunggu beberapa saat sampai dia benar-benar menang. Dan kalau Trump menang, maka dia akan kembali menjalankan prinsip-prinsip unilateralisme Amerika Serikat, yakni antara lain MAGA, Make America Great Again. Kemudian Trump tidak akan tanggung-tanggung bernegosiasi secara langsung dengan banyak negara yang patut diduga oleh Trump sangat diuntungkan dengan trade imbalances yang sangat merugikan Amerika Serikat tersebut. Jadi saya bisa melihat Trump akan menjadi seorang kepala negara dan Trump akan merangkap sebagai seorang negosiator ulung dan Trump yang akan mendetail perundingan-perundingan internasional itu mana dan di mana yang merugikan Amerika Serikat. Ini hendaknya menjadi perhatian kita semua, terutama sekali yang memiliki perjanjian strategis dengan Amerika Serikat. Jangan main-main
menggunakan pasal-pasal yang tidak jelas sehingga berpotensi merugikan Amerika Serikat di masa depan. Baik, tapi Pak Teguh, kalaupun ternyata Trump kembali lagi memenangkan kontestasi ini, apakah menurut Anda kebijakan-kebijakannya akan sekeras kepemimpinannya yang pertama, di mana kita tahu saat itu tuh benar-benar membuat volatilitas dari perekonomian secara global begitu, atau mungkin Trump akan lebih soft kali ini? Saya pikir Trump akan kembali menjalankan kepemimpinan seperti yang sebelumnya ya. Dia akan semakin tegas, kemudian dia tidak akan tanggung-tanggung mengkritisi negara manapun, dan juga secara idiosinkratik Trump juga berani mengkritisi pemimpin-pemimpin negara lain, dan Trump memiliki referensi yang sangat kuat, dan Trump kalau berbicara itu mendapat dukungan publik karena dia sangat tegas, dan kemungkinan besar Trump akan melakukan reevaluasi kepemimpinan global Amerika Serikat. Misalnya kalau kita perhatikan di kawasan Indo-Pasifik, Amerika Serikat memiliki banyak sekutu, seperti ada perjanjian keamanan namanya AUKUS, ada perjanjian keamanan namanya Quad, kemudian yang terakhir adalah Japan, Philippines, United States Security Agreement. Diperkirakan Trump akan dengan tegas mengajak para anggotanya tersebut untuk berbagi peran. Selama ini mereka dapat dikatakan sebagai sleeping partner, maka mereka harus juga ikut membagi peran. Kemudian juga pada saat yang sama Trump juga akan kritis terhadap dokumen-dokumen internasional yang menguntungkan Rusia. Misalnya Rusia sudah menghadapi banyak embargo dari Barat, menghadapi banyak sanksi dari Barat, ternyata Rusia tetap survive. Maka saya perhatikan Amerika Serikat akan semakin tegas pada Uni Eropa karena diam-diam mereka mengabaikan komitmen mereka terhadap NATO, tapi mereka sangat serius mengimpor gas dari Rusia. Baik, kita beralih lagi ke Pak Didit. Pak Didit, kalau dari sisi pengusaha sendiri melihat seperti apa ketika Trump apabila terpilih kembali ini akan berpengaruh terhadap iklim dagang secara internasional begitu, dimana kita tahu ketika di periode pertamanya dan memicu perang dagang dengan China, lalu ada negara-negara yang sebenarnya diuntungkan seperti Vietnam. Tapi ketika masa pemerintahan Trump berakhir, lalu kemudian digantikan dengan Joe Biden, Indonesia belum juga bisa membuat free trade agreement yang mungkin bisa menguntungkan kita ketika terjadi perang dagang kembali. Kalau dari perspektif kami sebetulnya kita melihat bahwa hal pertama yang kita mesti lihat bahwa ketegangan internasional, geopolitical tension itu kemungkinan besar akan menurun, dan ini akan mengurangi impediment atau halangan-halangan terhadap global trade. Misalnya biaya transportasi, misalnya mengenai hal-hal yang terkait dengan asuransi untuk transportasi, ini mungkin akan turun, akan membaik, sehingga trade akan menguat. Tetapi satu hal lagi yang kita perlu perhatikan adalah bahwa spending di bawah Trump itu akan tinggi, sehingga interest rate akan tinggi. Akibatnya dolar akan tetap tinggi, dan kemampuan walaupun dolar yang tinggi ini ada juga menguntungkan bagi eksportir Indonesia. Nah, ini sesuatu yang kita perlu perhatikan. Nah, mengenai perjanjian dagang seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita perlu untuk meneruskan diskusi-diskusi kita mengenai free trade agreement antara Indonesia dan Amerika Serikat, di mana kita harus berbicara juga bahwa jangan sampai kita ini juga terkena oleh tariffs atau non-tariff barriers yang mungkin diberlakukan Amerika terhadap kawasan Asia Tenggara.